tentang analisis konten. Pengertian analisis isi. Analisis merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematif, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Yang kedua, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inversi yang dapat direplikasi atau ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Yang ketiga, analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat produser untuk membuat inversi yang valid dari teks atau webar. Yang keempat, analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, di mana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan, dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi. Yang kelima, teknik sistematis untuk menganalisis suatu pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih. Pendekatan analisis isi. Yang pertama, deskriptif. Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau hubungan antar variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan. Pendekatan analisis isi yang kedua, eksplanatif. Analisis isi eksplanatif adalah analisis isi yang di dalamnya terdapat pengujian hipotesis tertentu. Analisis isi ini juga mencoba membuat hubungan antara suatu variabel dan variabel lainnya. Analisis tidak hanya terbatas menggambarkan secara deskriptif isi dari suatu pesan, tetapi juga mencoba mencari hubungan antara isi pesan ini dan variabel lain. Pendekatan analisis isi yang ketiga, prediktif. Analisis isi menggunakan pendekatan prediktif ini berusaha untuk memprediksi hasil seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel lain. Peneliti bukan hanya menggunakan variabel lain di luar analisis isi, tetapi juga harus menggunakan hasil penelitian dari metode lain seperti survei, eksperimen, data dari dua hasil penelitian, atau analisis isi dan metode lain itu dihubungkan dan dicari keterkaitannya. Tujuan analisis isi. Yang pertama, menggambarkan karakteristik pesan atau describing the characteristic of message. Menurut Holsti, analisis isi di sini dipakai untuk menjawab pertanyaan what to want atau how dari suatu proses komunikasi, what mengenai apa isi dari suatu pesan, tren, dan perbedaan antara pesan dari komunikator yang berbeda. To want dipakai untuk menguji hipotesis mengenai isi pesan yang ditujukan untuk khalayak yang berbeda. How berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan bentuk dan teknik-teknik pesan, misalnya teknik persuasi. Tujuan analisis isi yang kedua, menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan, inferensiable the cause of communication, yang menjadi fokus tidak hanya deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu. Misalnya, analisis terhadap kualitas berita harian Kompas dan Rakyat Merdeka. Peneliti dapat membuat desain peneliti yang sifatnya deskriptif, hanya berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas berita Kompas dan Rakyat Merdeka atau membandingkan kualitas berita di kedua harian. Tetapi, peneliti juga dapat membuat desain untuk menjawab pertanyaan, misalnya, mengapa kualitas berita di Kompas lebih baik dibandingkan dengan di Rakyat Merdeka? Jika penelitian ingin memilih penyebab isi suatu pesan, maka desain analisis isi harus direncanakan dari awal untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Jenis analisis isi yang pertama, analisis isi kuantitatif content analysis. Yang kedua,
Analisis isi kualitatif, qualitative content analysis. Analisis isi kualitatif, quantitative content analysis. Analisis isi kuantitatif menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan, maka tidak terlalu mementingkan ke dalam data dan atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Analisis isi kualitatif, qualitative content analysis. Pada dasarnya, analisis isi kualitatif memandangkan bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita, iklan, sinetron, lagu, dan simbol. Simbol lainnya yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Karakteristik analisis isi kuantitatif. Yang pertama, prinsip sistematik. Hal ini diartikan bahwa perlakuan produser yang sama pada semua isi yang dianalisis. Yang kedua, prinsip objektif. Ini berarti hasilnya tergantung pada produser penelitian bukan pada orangnya, yaitu ketajaman kategorisasi yang ditetapkan. Yang ketiga, kuantitatif. Diartikan dengan mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Yang keempat, isi yang nyata, manifest. Yang diteliti dan yang dianalisis adalah isi yang tersurat, tampak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti. Hasil akhir dan analisisnya nanti menunjukkan adanya suatu isi yang tersembunyi. Hal ini dibenarkan namun semuanya bermula dari analisis yang nyata. Karakteristik analisis isi kuantitatif. Yang kelima, replikabel. Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama harusnya menghasilkan hasil yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda. Yang keenam, perangkuman. Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum, karakteristik dari suatu isi atau pesan. Analisis isi bertipe nomotetik yang ditujukan membuat generalisasi dari pesan. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektivitas peneliti. Langkah-langkah analisis isi kuantitatif. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian. Yang kedua, melakukan studi pustaka. Yang ketiga, menentukan unit observasi dan unit analisis. Yang keempat, menentukan sampel. Yang kelima, menentukan variabel. Yang keenam, membuat kategorisasi dan pedoman pengodian. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, melakukan coding data atau data coding. Kedelapan, mengelola data. Yang kesembilan, mengajikan data dan memberikan interpretasi. Yang kesepuluh, menyusun laporan hasil penelitian. Langkah-langkah analisis isi kualitatif. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka konseptual. Yang ketiga, menyusun kerangka metodologi. Menentukan metode pengukuran atau produser, operasionalisasi konsep, menentukan unit analisis kategorisasi dan uji reliabilitas. Kelebihan analisis isi. Yang pertama, adanya sifat non-reaktif. Dengan sifat yang non-reaktif akan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif atau pengaruh emosional, akal yang direkayasa. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih murah. Bahan-bahan penelitian mudah didapat terutama di perpustakaan atau di bagian dokumentasi audio visual. Biaya untuk kode relatif lebih murah dibandingkan biaya operasional pengumpul data untuk survei. Yang ketiga, analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei lainnya tidak dapat dilakukan. Kekurangan analisis isi. Yang pertama, kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, analisis isi tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel, tetapi hanya melihat kecenderungan. Analisis isi harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain untuk dapat menunjukkan sebab akibat. Yang ketiga, penelitian analisis isi bisa menghabiskan waktu yang sangat banyak.
Ini terjadi bila yang diteliti meliputi teks yang meliputi dimensi yang luas dan waktu yang panjang.